Pejamkan matamu dan rasakan kedua tanganmu. Di dalam genggaman itu, tersembunyi kekuatan yang selama ini mungkin tak pernah kau sadari. Tangan ini, yang setiap hari kau gunakan tanpa berpikir, sesungguhnya adalah alat paling ajaib yang diciptakan semesta untuk mengubah hidupmu. Bukan hanya untuk menggenggam, bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk menyentuh, tapi untuk mencipta, untuk memilih, untuk mengubah arah takdirmu. Tanganmu menyimpan jejak masa lalu, memegang kunci masa depan. Dan hari ini, aku ingin kau mendengarkan dengan seluruh hatimu. Karena apa yang akan kau dengar bukan sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan kesadaran tentang siapa dirimu sebenarnya, dan tentang kekuatan luar biasa yang selama ini ada di depan matamu, tapi mungkin kau abaikan. Jangan berkedip, jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir perjalanan ini, kau akan melihat tanganmu dengan cara yang benar-benar baru. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kau akan menyadari bahwa di dalam kedua tanganmu ada kunci untuk membuka semesta. Bab 1. Tangan, awal dari segalanya. Sejak saat pertama kali kau membuka mata dan merasakan dunia di sekitarmu, tanganmu sudah menjadi jembatan paling awal yang menghubungkan dirimu dengan kehidupan. Tangan kecil itu, yang dulu begitu rapuh dan tak berdaya, kini perlahan-lahan belajar untuk menggenggam, meraba, dan merasakan. Ia menjadi saksi bisu dari setiap momen pertamamu. Saat kau menyentuh wajah orang yang kau cintai, saat kau merasakan hangatnya sinar matahari pagi, dan ketika kau mulai memahami arti sebuah sentuhan yang penuh kasih. Dalam setiap gerakannya, tanganmu menuliskan sebuah cerita yang tak terlihat, kisah tentang keberanian, kerinduan, dan harapan yang tumbuh di dalam jiwamu. Lebih dari sekadar alat, tangan adalah perpanjangan dari pikiran dan hati yang kau miliki. Saat kau menggerakkan tangan, sesungguhnya kau sedang mengubah energi dan niat menjadi sebuah realita yang bisa dirasakan. Ia adalah pelukis yang menorehkan warna kehidupan pada kanvas dunia, pemahat yang membentuk mimpi menjadi nyata, dan penulis yang mencatat perjalanan hidupmu melalui setiap sentuhan dan gerakan. Seiring waktu, tanganmu tidak hanya menjadi penghubung dengan dunia luar, tapi juga menjadi cermin dari siapa dirimu. Setiap lekuk dan garis di telapak tanganmu adalah saksi bisu dari perjalanan panjang penuh liku yang sudah kau tempuh. Tanganmu juga menyimpan memori yang tak bisa diucapkan kata-kata. Sebuah perpustakaan kehidupan yang tersimpan rapi dalam setiap serat dan detak nadi yang mengalir di dalamnya. Dalam diam, tangan merekam setiap sentuhan penuh makna, setiap pelukan yang menguatkan, serta setiap luka yang pernah ia alami. Bahkan saat kau merasa sendiri dan tak ada yang memahami, tanganmu tetap setia menemanimu, merasakan segala yang kau rasakan, dan menuntunmu untuk terus melangkah. Itulah mengapa ketika kau menghela nafas dan menutup matamu, tanganmu secara naluriah mencari sesuatu. Mungkin sebuah pegangan, mungkin sebuah kehangatan yang akan menguatkan jiwamu kembali. Ketika kau melihat tanganmu, ingatlah bahwa ia bukanlah sekadar bagian tubuh yang fana, tapi sebuah keajaiban yang luar biasa. Tangan adalah anugerah yang tak ternilai, sebuah alat ciptaan yang mampu menciptakan, menyembuhkan, dan merangkul. Setiap lekuk dan garis di tanganmu merupakan cerita tentang bagaimana kau bertahan di saat dunia terasa berat, bagaimana kau memulai kembali ketika segalanya runtuh, dan bagaimana kau terus mencipta walau kadang lelah dan ragu. Dalam genggaman tangan terkandung kekuatan besar yang mampu mengubah arah hidup dan bahkan menggerakkan alam semesta dalam dimensi yang mungkin tak pernah kau duga. Kini, mari kita resapi sejenak dan buka mata hati untuk menyadari bahwa tanganmu bukan sekadar alat mekanis yang kau miliki. Ia adalah kunci awal dari segala penciptaan, dari segala perjalanan hidup yang penuh makna. Tanganmu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kau sentuh, kau genggam, dan kau lepaskan memiliki nilai dan energi yang memengaruhi segalanya.
Bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan ini lebih dalam lagi, karena rahasia terbesar dari tanganmu masih menunggu untuk kau ungkap. Sebuah rahasia yang akan mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri dan alam semesta yang mengelilingi. Bab 2. Tangan dan energi tak terlihat. Pernahkah kau menyadari bahwa setiap kali tanganmu bergerak, ada gelombang energi yang terpancar darinya? Setiap genggaman, setiap sentuhan, bahkan setiap helai udara yang terbelah oleh gerakan jarimu, menghasilkan getaran yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, lebih misterius dari sekadar otot dan tulang yang bergerak. Dan kini, saat kau mendengarkan ini, aku ingin kau pejamkan mata sejenak dan rasakan bagaimana hangatnya telapak tanganmu, bagaimana jari-jarimu seperti memancarkan kehidupan yang tak pernah berhenti mengalir. Setiap sentuhan yang kau berikan pada orang lain bukan hanya sekadar kontak fisik. Ada aliran, ada transfer emosi, ada getaran yang merambat, menembus batas tubuh, dan sampai ke dalam jiwa. Ketika kau menyentuh orang yang sedang bersedih, tanganmu membawa harapan. Ketika kau merangkul seseorang yang ketakutan, tanganmu menjadi pelindung. Dan saat kau menyentuh seseorang dengan penuh cinta, tanganmu menjadi bahasa yang tak pernah bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Hanya hati yang mampu memahami pesan yang kau sampaikan lewat sebuah sentuhan. Dalam ilmu kuno, tangan disebut sebagai pusat dari cakra energi, sebuah titik vital yang menghubungkan manusia dengan frekuensi alam semesta. Di antara telapak tanganmu mengalir medan elektromagnetik yang unik, yang bisa menyembuhkan atau bahkan bisa menyakiti, tergantung pada niat yang kau tanamkan di balik setiap gerakannya. Dan tanpa kau sadari, selama ini, tanganmu adalah penyampai pesan bawah sadarmu kepada dunia. Apapun niatmu, sekecil apapun, akan mengalir keluar melalui ujung jemarimu, menggetarkan ruang di sekitarmu, memancarkan resonansi yang kadang kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga. Itulah mengapa di saat kau merasa sedih, tanganmu refleks menutup wajah. Di saat kau merasa takut, tanganmu mengepal kuat. Dan di saat kau merasa penuh syukur, tanganmu terbuka, menghadap langit, menerima, dan melepaskan. Dalam satu gerakan yang begitu sederhana, namun penuh makna. Tanpa disadari, tangan menjadi saluran emosimu yang paling jujur, merekam semua getaran, dari setiap rasa, dari setiap luka, dan dari setiap harapan yang tersembunyi. Kini, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, aku ingin kau letakkan kedua tanganmu di atas dadamu. Rasakan detak jantungmu. Bayangkan setiap detik kehidupan yang mengalir dari hatimu menuju tanganmu. Dan pahami bahwa setiap gerakan, setiap keputusan adalah manifestasi dari energi yang kau bawa. Dan dunia merespon setiap getaran itu, bahkan sebelum kau menyadarinya. Bab 3. Garis tangan, jejak takdir atau pilihan. Lihatlah telapak tanganmu sekarang. Perhatikan baik-baik setiap garis, setiap lekukan, setiap titik kecil yang mungkin selama ini tak pernah kau perhatikan dengan sungguh-sungguh. Garis-garis itu bukanlah coretan acak yang muncul begitu saja tanpa alasan. Mereka adalah jejak, peta perjalanan hidupmu yang ditulis oleh waktu, oleh keputusan-keputusan yang kau ambil, oleh pengalaman yang pernah membuatmu tersenyum, dan bahkan oleh luka-luka yang pernah membuatmu menangis dalam diam. Setiap garis di sana adalah saksi dari setiap perjuangan, setiap kehilangan, setiap kebahagiaan, dan setiap detik keberanianmu untuk terus melangkah, bahkan saat kau merasa rapuh. Orang-orang bijak dari zaman dahulu membaca garis tangan bukan untuk sekadar meramal masa depan, bukan untuk mempermainkan nasib, tapi untuk memahami kecenderungan batin seseorang, memahami bagaimana cara berpikirnya, bagaimana pola perjuangannya, dan di mana titik-titik kekuatan maupun kelemahannya. Garis kehidupan, garis hati, garis kepala, semuanya adalah cermin dari proses panjang dalam diri manusia,
tentang bagaimana ia memilih untuk bertahan, tentang seberapa dalam ia pernah mencintai, dan seberapa keras ia pernah bermimpi. Tidak ada dua tangan manusia yang benar-benar sama, karena tidak ada dua perjalanan hidup yang sama. Dan mungkin, kini kau mulai bertanya, apakah garis tangan ini adalah takdir yang tak bisa diubah? Ataukah kita punya kekuatan untuk menulis ulang pola-pola itu? Jawabannya adalah, hidup selalu memberi kita ruang untuk memilih. Garis tangan memang adalah hasil dari jejak masa lalu, tapi masa depan selalu tetap kosong, menunggu untuk ditulisi. Kau bisa mengubah arah perjalanan dengan satu keputusan baru, dengan satu tindakan baru, dan dengan satu keyakinan baru yang lahir dari dalam hatimu. Karena sejatinya, tanganmu akan terus membentuk garis baru, seiring dengan setiap perjuangan dan harapan yang kau pilih untuk wujudkan. Ada kalanya, garis-garis itu tampak putus atau bercabang, seolah mengisyaratkan jalan hidup yang berbelok, tak terduga, bahkan mungkin terasa mengkhawatirkan. Tapi percayalah, setiap cabang adalah peluang baru, setiap putus adalah undangan untuk mulai dari awal, dan setiap simpangan adalah pelajaran tentang keteguhan hati. Garis tangan, sama seperti hidupmu, akan terus berubah, mengikuti setiap alur pilihan, setiap niat, dan setiap doa yang kau panjatkan dalam diam. Dan semua itu sedang kau tulis, bahkan saat ini, saat kau mendengarkan kata-kata ini. Maka, sebelum kau menyerah pada rasa takut, sebelum kau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, lihatlah sekali lagi telapak tanganmu. Rasakan denyut nadinya, perhatikan lekuk garis-garisnya, dan sadari bahwa hidupmu masih bisa kau bentuk. Bahwa takdir bukanlah sesuatu yang membelenggu, melainkan lembaran yang selalu bisa kau isi ulang. Dengan keberanian baru, dengan mimpi baru, dan dengan tindakan nyata yang keluar dari kedua tanganmu sendiri. Bab 4. Tangan dalam tradisi dan ritual. Sejak ribuan tahun yang lalu, tangan manusia tak pernah hanya dianggap sebagai alat untuk bekerja. Ia selalu memiliki tempat suci, tempat sakral, dalam setiap upacara, setiap doa, dan setiap momen penting dalam perjalanan hidup manusia. Di berbagai belahan dunia, dari timur hingga barat, dari suku-suku terpencil hingga peradaban maju, tangan adalah simbol komunikasi antara manusia dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam setiap salam, dalam setiap anggukan, penghormatan, tangan menjadi penghubung tak kasat mata antara jiwa manusia dan alam semesta yang luas tak berbatas. Dalam banyak tradisi, tangan menjadi medium utama untuk menyampaikan restu, cinta, bahkan pengampunan. Lihatlah upacara pernikahan, di mana kedua tangan disatukan, seolah mengikat dua hati dalam satu janji suci. Atau dalam ritual pemberkatan, di mana seorang pemimpin spiritual meletakkan tangannya di atas kepala seseorang, sebagai simbol mengalirnya energi ilahi, memberikan perlindungan dan harapan baru. Dalam tradisi timur, dikenal istilah mudra, gerakan tangan tertentu yang dipercaya mampu membuka pusat-pusat energi dalam tubuh, mengalirkan ketenangan, mengundang kekuatan, dan memperkuat hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dan lihatlah, dalam setiap momen perpisahan, tangan juga berbicara. Terkadang, cukup dengan sebuah lambaian, orang-orang mengirimkan doa diam-diam, sebuah harapan bahwa meski jarak memisahkan, cinta dan kenangan tetap tinggal di tempat yang sama. Dalam pemakaman, tangan-tangan terulur, menaburkan bunga atau tanah terakhir sebagai tanda penghormatan terakhir. Sungguh, tangan adalah bahasa universal, bahasa yang bisa dipahami oleh siapa saja, bahkan tanpa suara, tanpa kata. Tangan juga menjadi simbol dari tanggung jawab yang kita emban dalam hidup ini. Setiap jabat tangan adalah janji, setiap tepukan di pundak adalah dukungan. Setiap uluran tangan adalah bentuk nyata dari kepedulian yang paling dalam. Dan seringkali, dalam detik-detik sulit, saat kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan, tangan menjadi pengganti dari semua yang tak terungkap. Dalam satu genggaman,
terselip ribuan harapan. Dalam satu pelukan, terkandung sejuta doa. Maka, mulai hari ini, lihatlah tanganmu, bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai perantara antara niat baikmu dan realita yang kau ciptakan di dunia ini. Sadari bahwa dalam setiap gerakannya, ada makna yang jauh lebih dalam dari yang selama ini kau bayangkan. Hargailah setiap kesempatan untuk menyentuh, untuk membantu, untuk merangkul, dan untuk menguatkan orang lain. Karena siapa tahu, dari satu sentuhan kecil yang kau berikan, bisa lahir sebuah perubahan besar dalam hidup seseorang. Bab 5. Tangan dan manifestasi keinginan. Segala sesuatu yang kau lihat di dunia ini, semua yang nyata, semua yang bisa disentuh, awalnya hanya sebuah imajinasi, sebuah gagasan, sebuah angan-angan yang melayang di dalam pikiran, tak berbentuk, tak berwujud. Tapi, yang membedakan antara mimpi yang tetap menjadi bayang-bayang dan mimpi yang akhirnya menjadi nyata adalah tindakan. Dan siapa pelaksana tindakan itu? Tanganmu. Tangan inilah yang menjadi jembatan antara dunia dalam pikiran dan dunia nyata yang bisa kau rasakan. Tanpa gerakan tangan, semua keinginan hanyalah tinggal dalam kepala, sebagai wacana kosong tanpa wujud. Coba kau renungkan sejenak, setiap bangunan megah, setiap karya seni yang memesona, setiap kata yang tertulis dalam buku-buku yang mengubah dunia, semuanya lahir dari gerakan tangan manusia. Setiap jari, setiap otot bergerak sesuai dengan kehendak yang lahir dari dalam hati, dipandu oleh harapan dan dibakar oleh keyakinan. Bahkan keputusan-keputusan terbesar dalam hidupmu seringkali dikukuhkan dengan gerakan tangan, tanda tangan, salam perjanjian, atau bahkan sekadar uluran tangan yang menerima peluang baru. Itulah bukti bahwa tangan adalah alat utama manifestasi keinginan terdalam manusia. Dan pernahkah kau menyadari bahwa dalam setiap tindakan kecil sekalipun, sesungguhnya tanganmu sedang menorehkan takdir, dari memungut selembar kertas yang jatuh hingga menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Tangan selalu menjadi pelaku utama dalam setiap momen perubahan. Tak peduli seberapa besar atau kecil tindakan itu, semuanya adalah energi yang kau lepaskan ke dunia. Dan energi itu tak pernah hilang begitu saja. Ia bergerak, berputar, lalu entah kapan akan kembali padamu dalam bentuk lain, seringkali jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Ketika kau merasa hidupmu tak bergerak, ketika kau merasa mimpi-mimpimu tak kunjung menjadi nyata, tanyakanlah satu hal sederhana pada dirimu sendiri. Apa yang sudah dilakukan oleh tanganku hari ini? Sudahkah kau mencipta? Sudahkah kau menolong? Sudahkah kau menggenggam kesempatan dan melepaskan keraguan? Karena tanpa gerakan, tanpa keberanian untuk mengambil langkah, dunia hanya akan tetap diam, dan hidup hanya akan menjadi deretan angan yang tak pernah menjadi nyata. Maka mulai sekarang, sadari betapa berharganya setiap detik gerakan tanganmu. Setiap kali kau menulis, menggambar, membangun, bahkan saat kau mengusap air mata orang lain, tanganmu sedang mengukir realitas baru di dunia ini. Jadikan tanganmu sebagai alat kebaikan, sebagai penyambung harapan, dan sebagai pembuka jalan bagi mimpi-mimpimu sendiri. Karena di balik setiap tindakan kecil yang kau lakukan hari ini, tersembunyi potensi besar untuk mengubah masa depan. Tanganmu adalah kunci, dan kini saatnya kau memilih apa yang ingin kau ciptakan dengannya. Bab 6. Tangan dalam penyembuhan. Pernahkah kau memperhatikan saat seseorang sedang terluka, baik secara fisik maupun emosional, hal pertama yang kita lakukan adalah mengulurkan tangan, kita sentuh, kita elus, kita genggam. Bukan karena kita diajari, bukan karena itu tradisi, tapi karena itu adalah naluri paling alami dari manusia. Tangan sejak awal memang diciptakan bukan hanya untuk mencipta, tapi juga untuk menyembuhkan. Dalam setiap sentuhan lembut, dalam setiap usapan pelan, ada aliran energi yang mengalir.
Sebuah niat diam-diam yang berkata, "Aku di sini bersamamu dan kau tidak sendiri." Dalam dunia pengobatan kuno, dari timur hingga barat, tangan menjadi alat utama dalam proses penyembuhan. Lihatlah bagaimana seorang tabib dengan penuh perhatian meletakkan tangannya di atas tubuh yang sakit, mengalirkan ketenangan, menyalurkan harapan. Dalam praktik Reiki, dalam terapi pijat, bahkan dalam sekadar pelukan hangat dari seorang ibu kepada anaknya yang menangis, tangan menjadi medium yang tak tergantikan. Bukan soal teknik, bukan soal keahlian, tapi soal ketulusan energi yang tanpa sadar bergerak dari hati menuju telapak tangan dan kemudian merambat, menenangkan, menyembuhkan. Dan yang lebih luar biasa adalah ketika tangan bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi juga menyembuhkan diri sendiri. Berapa kali di saat kita sedang dilanda cemas, tanpa sadar kita meletakkan tangan di dada, meraba detak jantung kita sendiri, seolah sedang berkata, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja." Atau saat kepala kita pening, tangan kita refleks memegang pelipis, memberikan pijatan pelan, seolah tubuh dan tangan sedang berkomunikasi dalam bahasa yang tak bisa didengar, hanya bisa dirasakan. Itulah kekuatan alami tanganmu. Kekuatan yang mungkin selama ini kau abaikan. Bahkan dalam momen-momen paling sunyi, saat dunia terasa begitu jauh, tangan tetap hadir menjadi pengingat bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih punya kendali atas diri kita sendiri. Letakkan tanganmu di perut saat kau merasa takut, letakkan di leher saat kau ingin merasakan denyut kehidupan, letakkan di pipimu saat kau butuh penguatan. Dalam gerakan sederhana itu, ada pesan yang tak terucap bahwa tubuhmu, hatimu, dan jiwamu sedang bersekutu, berusaha bertahan, berusaha bangkit dengan caranya sendiri. Maka mulai sekarang, berhentilah meremehkan kekuatan yang ada di kedua tanganmu. Sadari bahwa setiap kali kau menyentuh, setiap kali kau menggenggam, bahkan setiap kali kau menepuk punggung seseorang, ada energi, ada niat baik yang kau kirimkan ke dunia ini. Gunakan tanganmu untuk menyembuhkan, bukan melukai. Gunakan tanganmu untuk menguatkan, bukan menjatuhkan. Karena dalam tiap ujung jemari itu, ada kekuatan besar. Kekuatan yang mungkin tak pernah kau sadari, tapi diam-diam telah bekerja mengubah luka menjadi harapan dan rasa sakit menjadi kesempatan baru untuk kembali hidup lebih kuat dan lebih penuh makna. Bab 7, Sentuhan Bahasa Tanpa Kata. Ada saat-saat dalam hidup ketika kata-kata terasa terlalu kecil, terlalu sempit untuk mewakili apa yang sebenarnya kita rasakan di dalam dada. Saat kehilangan, saat rindu, saat bahagia, atau saat duka, seringkali kita hanya bisa terdiam. Tidak ada kalimat yang cukup, tidak ada ungkapan yang tepat. Dan pada momen-momen itulah, tangan mengambil alih, berbicara dalam bahasa yang lebih dalam, lebih jujur, lebih universal. Dalam satu genggaman, dalam satu sentuhan, dalam satu belayan, terkandung pesan-pesan yang hanya bisa dimengerti oleh hati, bukan oleh telinga. Ingatlah, berapa banyak air mata yang jatuh, namun terhapus hanya oleh satu usapan lembut dari tangan orang terdekatmu. Berapa banyak ketakutan yang luluh hanya karena ada tangan yang menggenggam erat jemarimu, seolah berkata, "Kau tidak sendirian." Dan berapa banyak tawa yang lahir hanya karena sebuah tepukan hangat di punggung sebagai pengakuan diam-diam bahwa perjuanganmu diakui, bahwa keberadaanmu dihargai. Tangan tak perlu berbicara, tapi ia mampu menjelaskan ribuan perasaan tanpa satupun kata. Dan lihatlah, dalam cinta yang paling tulus, dalam kasih yang paling murni, tangan selalu hadir sebagai saksi. Dari seorang ibu yang menyuapi anaknya, dari seorang ayah yang menggendong buah hatinya di atas bahu, dari dua sahabat yang berpegangan tangan saat menyeberang jalan, hingga dua kekasih yang saling menyentuh wajah satu sama lain dalam keheningan. Semua itu adalah bahasa yang tak bisa dibohongi, tak bisa dipalsukan,
Karena tangan selalu berbicara dengan kejujuran yang lahir jauh sebelum kata-kata menemukan bentuknya. Ada alasan mengapa di saat perpisahan kita melambaikan tangan. Ada makna yang dalam di balik setiap uluran tangan yang tak bersambut, atau sebaliknya, di balik genggaman yang tak ingin dilepaskan. Saat kita mengulurkan tangan, sesungguhnya kita sedang mengulurkan sebagian dari diri kita sendiri, menawarkan rasa aman, menawarkan keberanian, menawarkan kehadiran. Dan dalam setiap tangan yang kita genggam, ada cerita, ada doa yang tak pernah terdengar, tapi selalu terkirim, diam-diam, menembus jarak dan menembus waktu. Maka mulai sekarang, setiap kali kau menyentuh seseorang, sadarilah bahwa di balik sentuhan kecil itu, ada kekuatan besar yang sedang bergerak. Sebuah bahasa tak bersuara yang mampu menguatkan, mampu menenangkan, bahkan mampu menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat oleh mata. Jangan pernah meremehkan arti satu genggaman tangan, satu usapan lembut, atau satu pelukan yang hangat. Karena bagi seseorang di luar sana, bisa jadi itu adalah satu-satunya harapan, satu-satunya pegangan saat dunia terasa terlalu berat untuk dijalani sendirian. Bab 8, Tangan dan Karma. Setiap tindakan yang pernah kau lakukan dengan tanganmu tak pernah benar-benar lenyap. Ia mungkin hilang dari ingatanmu, tapi tidak pernah luput dari catatan semesta. Setiap sentuhan, setiap pukulan, setiap uluran kasih, setiap penolakan, semuanya meninggalkan jejak. Jejak yang tak hanya tertanam di dunia luar, tapi juga di dalam dirimu sendiri. Tangan adalah perpanjangan kehendak, dan setiap kehendak yang diwujudkan akan kembali, cepat atau lambat, dalam bentuk karma yang kau ciptakan sendiri. Inilah hukum alam, hukum kehidupan, yang diam-diam bekerja tanpa henti, bahkan saat kau lupa. Pernahkah kau merasakan di saat-saat tertentu, hal-hal baik datang begitu saja kepadamu? Sebuah bantuan tiba di waktu yang tepat, sebuah kesempatan muncul tanpa kau minta, atau seseorang datang hanya untuk mengulurkan tangan saat kau hampir menyerah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari setiap kebaikan kecil yang pernah kau berikan dengan tanganmu di masa lalu. Setiap kali kau membantu tanpa mengharap balasan, setiap kali kau menggenggam tangan orang lain yang sedang jatuh, setiap kali kau memilih untuk menyembuhkan daripada melukai, alam semesta mengingatnya dan mengembalikannya padamu dalam bentuk yang tak selalu bisa kau prediksi. Dan sebaliknya, setiap luka yang pernah kau ciptakan dengan tanganmu, setiap tindakan yang lahir dari amarah, ego, atau keserakahan, juga menciptakan getaran yang sama. Getaran yang akan berputar, menelusuri jalan panjang, lalu suatu hari kembali mengajarkan pelajaran yang sama. Melalui orang lain, melalui kejadian lain, melalui luka yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Karena dalam hukum karma, tangan bukan hanya alat, tapi saksi, sekaligus eksekutor dari setiap sebab dan akibat. Itulah mengapa bijaksanalah dalam setiap gerakan tanganmu. Pilihlah dengan hati yang jernih apa yang ingin kau beri pada dunia ini. Karena apapun yang kau keluarkan, cepat atau lambat, akan kembali mengetuk pintumu. Seringkali, dalam saat yang paling tak terduga, ketika kau marah, sebelum tanganmu bergerak, tanyakan pada dirimu, apakah ini pantas? Ketika kau ingin menolong, sebelum tanganmu terulur, katakan dalam hati, lakukan ini dengan tulus. Karena apapun alasannya, tanganmu sedang mencatat karma yang suatu saat nanti akan kau temui kembali. Maka, mari kita belajar untuk menggunakan tangan kita sebagai alat pencipta kebaikan. Biarlah setiap genggaman kita menjadi penguat. Biarlah setiap uluran tangan kita menjadi penyelamat. Dan biarlah setiap tindakan kita, sekecil apapun, menjadi investasi kebaikan yang suatu saat akan kita tuai dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk kedamaian, atau mungkin dalam bentuk keberuntungan yang datang saat kita paling membutuhkannya. Karena tangan selalu jujur dan semesta selalu adil. Bab 9, Tangan
dan pilihan di setiap persimpangan. Hidup tak pernah berjalan dalam garis lurus. Setiap orang, tanpa kecuali, akan selalu sampai pada titik-titik persimpangan. Titik di mana pilihan harus dibuat. Titik di mana langkah kaki terhenti dan hati mulai bertanya, kemana aku harus pergi setelah ini? Dan di setiap momen itulah, tangan menjadi pengambil keputusan terakhir. Tanganlah yang memegang kunci, tangan yang menentukan apakah kau akan meraih peluang atau melewatkannya, apakah kau akan menggenggam atau melepaskan. Tangan menjadi simbol tindakan dari segala kebimbangan yang berkecamuk di dalam pikiran dan hati. Berapa banyak peluang baik yang pernah lewat di depanmu, tapi gagal kau raih hanya karena tanganmu tak cukup berani untuk bergerak, dan berapa banyak penyesalan yang lahir karena di saat kesempatan datang, tanganmu justru memilih diam, membeku, ragu, takut. Hidup ini adalah serangkaian momen yang saling terhubung, dan tanganmu adalah eksekutor dari setiap keputusan itu. Tidak cukup hanya dengan niat baik, tidak cukup hanya dengan harapan. Tanpa tindakan nyata, semuanya hanya akan berakhir sebagai angan-angan yang tak pernah menjadi kenyataan. Dan terkadang, pilihan yang kau buat tidak selalu datang dari kondisi yang ideal. Mungkin tanganmu gemetar, mungkin hatimu penuh ketakutan, mungkin segalanya terasa belum siap. Tapi tetap saja, dunia tidak menunggu. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang kau lewatkan adalah peluang yang pergi tanpa janji untuk kembali. Maka, saat kau berdiri di ambang keputusan besar, ingatlah, keberanian itu bukan tentang hilangnya rasa takut, tapi tentang tetap memilih bergerak, meski ketakutan masih ada. Ada kalanya, kita memilih jalan yang salah. Kita menggenggam sesuatu yang ternyata bukan untuk kita. Kita melepaskan sesuatu yang seharusnya kita pertahankan. Dan tak apa, karena itu adalah bagian dari perjalanan. Tanganmu mungkin pernah salah memilih, pernah salah mengambil arah, tapi tangan yang sama selalu bisa memperbaiki, selalu bisa menata ulang, selalu bisa mengulurkan kembali kepada arah yang baru, kepada kesempatan baru, kepada awal yang lebih baik. Hidup selalu memberi kita kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-1000, selama kita mau tetap menggunakan tangan kita untuk mencoba lagi. Jadi, apapun persimpangan hidup yang sedang kau hadapi saat ini, tataplah kedua tanganmu. Rasakan kekuatan yang ada di dalamnya, dan tanyakan dalam hati, langkah apa yang hari ini ingin aku pilih? Lalu, genggam pilihan itu dengan penuh kesadaran. Berjalanlah dengan mantap, dan izinkan tanganmu menjadi alat untuk menulis takdir baru. Karena sejatinya, bukan keadaan yang menentukan hidupmu, tapi keberanian tanganmu untuk terus memilih, untuk terus bergerak, dan untuk terus percaya bahwa setiap pilihan selalu membawa pelajaran, selalu membawa harapan, dan selalu membuka pintu menuju perjalanan baru yang lebih berarti. Bab 10. Tanganmu, kunci semesta. Kini, setelah perjalanan panjang ini, setelah kita menelusuri makna terdalam dari setiap lekukan, setiap garis, dan setiap gerakan tanganmu, aku ingin kau berhenti sejenak, menutup mata, dan benar-benar merasakan keberadaan kedua tanganmu. Lupakan sejenak segala rutinitas, segala beban pikiran, segala keresahan yang biasa menguasai harimu. Letakkan kedua tanganmu di atas dada dan rasakan betapa hidup ini selalu mengalir melewati kedua telapak tangan itu. Bahkan tanpa kau sadari, tanganmu bukan hanya bagian dari tubuh, melainkan sebuah instrumen ilahi yang diberikan kepadamu untuk mencipta, untuk mengubah, untuk menyentuh kehidupan. Di dalam kedua tanganmu tersimpan kekuatan yang mampu menggerakkan semesta kecil di sekitarmu. Kau bisa memilih untuk menggunakan tangan ini sebagai pembawa damai, sebagai sumber kasih, atau sebagai alat untuk menghadirkan perubahan.
Setiap harapan yang kau miliki, setiap impian yang kau rajut dalam diam, bisa menjadi nyata hanya jika kau berani mengambil langkah pertama dengan kedua tanganmu. Tak peduli seberapa kecil, tak peduli seberapa sederhana, satu tindakan nyata lebih berarti dari 1000 niat yang hanya tinggal di dalam pikiran. Dan mungkin kau pernah merasa bahwa hidupmu terlalu biasa, bahwa tanganmu tak pernah menciptakan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Tapi dengarlah baik-baik, kebesaran itu tidak selalu lahir dari tindakan besar. Seringkali, kebesaran hidup tersembunyi di balik hal-hal kecil yang kau lakukan dengan penuh cinta. Mengusap air mata orang lain, membantu yang lemah, menulis kata-kata yang menguatkan, atau sekadar menggenggam tangan seseorang di saat mereka merasa paling rapuh. Itulah wujud nyata dari tangan yang bijaksana, tangan yang sadar, tangan yang hidup. Dan kini, saat perjalanan narasi ini hampir berakhir, aku ingin kau ingat satu hal penting. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menggunakan tanganmu menjadi alat perubahan. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa satu tindakan kebaikan. Jangan biarkan waktu terus berjalan tanpa satu pun jejak baru yang kau tinggalkan. Gunakan tanganmu untuk membangun, untuk merangkul, untuk memberi, dan untuk mencipta makna baru dalam hidupmu dan hidup orang lain. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan, tapi tentang apa yang kita lakukan. Dan alat paling nyata yang kita miliki untuk melakukan segalanya adalah tangan kita sendiri. Tanganmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu takdir, kunci untuk mengubah jalan hidup, dan kunci untuk menyentuh semesta dalam cara yang paling manusiawi dan paling bermakna. Kini perjalanan ini mungkin selesai, tapi kisah yang akan kau tulis dengan kedua tanganmu baru saja dimulai. Bab 9. Tangan dan pilihan di setiap persimpangan. Hidup tak pernah berjalan dalam garis lurus. Setiap orang tanpa kecuali akan selalu sampai pada titik-titik persimpangan, titik di mana pilihan harus dibuat, titik di mana langkah kaki terhenti dan hati mulai bertanya, kemana aku harus pergi setelah ini? Dan di setiap momen itulah, tangan menjadi pengambil keputusan terakhir. Tanganlah yang memegang kunci, tangan yang menentukan apakah kau akan meraih peluang atau melewatkannya. Apakah kau akan menggenggam atau melepaskan? Tangan menjadi simbol tindakan dari segala kebimbangan yang berkecamuk di dalam pikiran dan hati. Berapa banyak peluang baik yang pernah lewat di depanmu, tapi gagal kau raih hanya karena tanganmu tak cukup berani untuk bergerak. Dan berapa banyak penyesalan yang lahir karena di saat kesempatan datang, tanganmu justru memilih diam, membeku, ragu, takut. Hidup ini adalah serangkaian momen yang saling terhubung, dan tanganmu adalah eksekutor dari setiap keputusan itu. Tidak cukup hanya dengan niat baik, tidak cukup hanya dengan harapan. Tanpa tindakan nyata, semuanya hanya akan berakhir sebagai angan-angan yang tak pernah menjadi kenyataan. Dan terkadang, pilihan yang kau buat tidak selalu datang dari kondisi yang ideal. Mungkin tanganmu gemetar, mungkin hatimu penuh ketakutan, mungkin segalanya terasa belum siap. Tapi tetap saja, dunia tidak menunggu. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang kau lewatkan adalah peluang yang pergi, tanpa janji untuk kembali. Maka, saat kau berdiri di ambang keputusan besar, ingatlah, keberanian itu bukan tentang hilangnya rasa takut, tapi tentang tetap memilih bergerak, meski ketakutan masih ada. Ada kalanya kita memilih jalan yang salah. Kita menggenggam sesuatu yang ternyata bukan untuk kita. Kita melepaskan sesuatu yang seharusnya kita pertahankan. Dan tak apa, karena itu adalah bagian dari perjalanan. Tanganmu mungkin pernah salah memilih, pernah salah mengambil arah, tapi tangan yang sama selalu bisa memperbaiki,
selalu bisa menata ulang, selalu bisa mengulurkan kembali kepada arah yang baru, kepada kesempatan baru, kepada awal yang lebih baik. Hidup selalu memberi kita kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-1000, selama kita mau tetap menggunakan tangan kita untuk mencoba lagi. Jadi, apapun persimpangan hidup yang sedang kau hadapi saat ini, tataplah kedua tanganmu. Rasakan kekuatan yang ada di dalamnya, dan tanyakan dalam hati, langkah apa yang hari ini ingin aku pilih? Lalu, genggam pilihan itu dengan penuh kesadaran. Berjalanlah dengan mantap, dan izinkan tanganmu menjadi alat untuk menulis takdir baru. Karena sejatinya, bukan keadaan yang menentukan hidupmu, tapi keberanian tanganmu untuk terus memilih, untuk terus bergerak, dan untuk terus percaya bahwa setiap pilihan selalu membawa pelajaran, selalu membawa harapan, dan selalu membuka pintu menuju perjalanan baru yang lebih berarti.